Saya yakini tidak akan menemukan satupun orang Islam jamaah yang mau bermakmum dengan orang di luar Islam jamaah. Tidak dimungkinkan. Kalau terjadi, ya pasti dia bukan lagi orang Islam jamaah. Tapi kalau dia masih orang Islam jamaah dan bermakmum, pasti dia pura-pura. Yang namanya mangkul itu hanya pernyataan tentang kamu ngaji dengan siapa. Ya, tapi tidak begitu jelas pengertian dari yang kita terima itu, apa betul itu sambung bersambung sampai seperti itu pula yang dipahami oleh murid-muridnya Nabi, ya sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, Muhammad Mukhlis lengkapnya. Alamatnya di Batu, Desa Sisir, Kecamatan Batu. Saya sudah kurang lebih hampir 40 tahun ngaji di Islam Jamaah. Hampir semua keluarga ya ada di Islam Jamaah. Jadi mulai bapak ya sampai 8 bapak ibu, 8 putra putrinya, kemudian mantu-mantu, anak semua, cucu-cucu juga. Walaupun proses masuknya tidak bareng, tapi mereka punya cerita sendiri-sendiri sehingga punya alasan kita semua ada di dalam Islam Jamaah ini. Saya secara pribadi mulai masuk ikut ngaji di Islam Jamaah itu insya Allah kurang lebih tahun 83. Jadi saat itu saya masih SMP, ya SMP kelas 1. Waktu itu karena bapak saya yang pertama ngaji, jadi bapak saya itu awalnya adalah tokoh Muhammadiyah di Batu ini. Jadi kalau ada muktamar di wilayah-wilayah mana beliau yang mewakili lah itu. Kemudian beliau ikut ngaji karena diajak sama adiknya. Nah, kemudian beliau ngajak saya dan ketertarikan saya saat itu karena melihat ada anak kecil yang umurnya sama dengan saya. Itu ngaji, buka kitab Al-Quran, terus diberi makna, ditulis di bawahnya, begitu. Nah, itu merupakan fenomena yang sangat menarik buat saya. Akhirnya kemudian saya ikut mendengarkan pengajian, mendengarkan khutbah-khutbah Jumat, itu lebih banyak mendapat penjelasan tentang dalil-dalil dalam Quran maupun hadis, sehingga itulah yang kemudian menarik saya untuk kepingin tahu lebih banyak tentang ajaran Islam Jamaah. Ya, saudara-saudara saya semuanya masuk ke dalam Islam Jamaah ini dengan cerita sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kami termasuk keluarga yang komunikasinya cukup baik ya. Kami keluarga ini cukup kompak, cukup baik sehingga hal-hal menyangkut agama ini terus kita komunikasikan gitu. Dan kami sekeluarga ini semua akhirnya ditunjuk menjadi pengurus gitu ya. Dari mulai kelompok sampai daerah sampai pusat. Seperti itu. Yang membuat saya tertarik ngaji banyak ya Pak ya. Jadi pertama yang dikaji memang hanya Quran dan hadis gitu. Jadi saya pikir lebih intens dari pembahasan membuka kitab langsung, buka hadis langsung, itu fenomena yang saat itu bagi kami istimewa sekali gitu. Jadi kita pikir
sesalah-salahnya orang kalau masih buka kitab kan ya masih tidak terlalu salah gitu ya. Sesalah-salahnya orang kalau masih buka hadis gitu, ya kita lebih banyak mendengar yang namanya agama itu dari qala Allah wa qala Rasulullah seperti itu, yang membuat kami tertarik. Dan kemudian di dalam Islam Jamaah ini eh, semua jamaahnya itu mendapat peramutan yang cukup bagus ya, dari mulai kelompok, desa, daerah sampai pusat gitu. Artinya mereka memiliki sistem untuk meramut jamaah ini dari mulai cabai rawit sampai yang paling sepuh gitu. Dan itu luar biasa buat saya saat itu. Diatur kita sedemikian rupa ya, masalah haji, masalah kurban, masalah sodakoh, masalah perkawinan, kemudian duafa dan lain sebagainya. Jadi betul-betul secara nalar, jadi kita tidak menjadi ucul-uculan ya kalau orang Jawa bilang itu. Jadi nggak dilepas begitu saja, tapi benar-benar ada tanggung jawab yang tersistem. Ya. Itu yang sangat membuat kami tertarik. Kami kebetulan tidak begitu tahu bagaimana komunitas di luar, tapi karena memang sejak SMP kelas 1 itu kami memang ya berada di Islam Jamaah ini, dan tidak dimungkinkan kami untuk bisa melihat bagaimana komunitas di luar gitu. Karena memang bisa dibilang tidak diperbolehkan kita untuk mengikuti pembelajaran yang bersifat agama di luar. Itu memang kita benar-benar nggak boleh. Di samping itu kita juga merasa sudah cukup gitu loh. Saat itu kita merasa sudah cukup tentang segala hal yang berhubungan dengan agama, itu sudah cukup. Karena ngajinya ya buka Quran, buka hadis, prakteknya kita rasakan ya perasaan kita saat itu ya betul-betul melaksanakan apa yang kita kaji. Seperti itu. Nah, dalil tentang lantazillu ma tamassaktum bihima itu ya, tidak bakal kita bisa tersesat manakala yang kita pegang itu Quran dan Sunnah. Itu memang cukup membuat kita nggak tolak-toleh kemana-mana, Mas. Jadi itulah yang kemudian akhirnya membuat kita ini yang nggak tanggung gitu loh. Artinya benar-benar kita bukan hanya jadi jamaah, tapi kita memang sangat bangga, sangat senang, sangat bersemangat untuk ikut berjuang. Amar ma'ruf nahi mungkar istilahnya gitu. Kalau bahasa Islam Jamaah itu mencari penginsap. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kami alami. Ya, tentang jargon mangkul musnad mutasil dalam kacamata kami saat itu, artinya Quran maupun Sunnah itu tidak boleh dipahami menurut masing-masing orang. Jadi ada sebuah mekanisme atau sebuah cara yang namanya mangkul, itu mengamankan kita untuk tidak neko-neko memahami Quran maupun Sunnah. Itu yang kami pikir saat itu, gitu. Sehingga bagus sekali karena dengan begitu tidak dimungkinkan kita mengambil pengertian yang salah. Jadi mangkul itu artinya yang kita pahami, kita ngaji dari seorang guru ya yang memiliki isnad, artinya dia punya guru yang sambung sampai Rasulullah, seperti itu yang kita pahami. Nah, itu kemudian musnad ya, jadi punya isnad, kemudian dan isnadnya itu sambung seperti itu. Itu bagi kami adalah harta karun yang luar biasa, yang saya yakin saat itu nggak ada gitu loh. Tapi sebetulnya di pertengahan kami mulai banyak mengaji kitab-kitab besar itu, sempat kami terpikir bahwa kenapa yang namanya mangkul itu hanya pernyataan tentang kamu ngaji dengan siapa, ya.
tapi tidak begitu jelas pengertian dari yang kita terima itu, apa betul itu sambung bersambung sampai seperti itu pula yang dipahami oleh murid-muridnya Nabi, ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, walaupun dalam keseharian menghormati, mengagungkan para perantara ilmu itu menjadi nasihat pembuka di setiap kegiatan Islam jamaah gitu ya. Tapi yang kami tidak bisa menemukan itu tertulis di kitab mana pengertian dari mangkul ya itu sendiri. Itu tidak kami temukan karena kita tidak ditunjukkan bahwa pengertian ayat ini adalah begini, terdapat pada tafsir ini, pengertian hadis ini begini, ya berdasarkan syarah ini, itu tidak kami dapatkan. Jadi praktis itu hanya kami dengar ya dari guru dan kita catat seperti itu. Apakah kita dulu itu juga meyakini bahwa kelompok kita saja yang punya saran itu kalau kita hadir di kelompok yang itu tidak punya saran? Secara tersirat ya memang seperti itu. Jadi apa karena terbatasnya apa yang saya bisa tangkap, tapi memang yang saya pahami itu memang di dalam Islam jamaah ini secara keilmuan yang punya isnad itu ya memang kita yakini hanya kita, seperti itu. Kalaupun itu ada ya di luar, itu mereka hanya sah secara keilmuan tapi tidak sah secara praktek. Artinya karena mereka hanya memahami Quran hadis secara mangkul, musnad mutasil, tapi mereka tidak berbaiat. Nah, tidak berbaiat kepada imam yang syah. Sehingga yang kita pahami karena dia tidak baiat, maka sebaik apapun ya, itu tidak menjadikan ada nilai seperti itu. Jadi percuma terbuang sama sekali gitu. Itu yang kami pahami. Meskipun beramal apapun akan tertolak. Ya, jadi kita pahami bahwa apapun amalan mereka, ya, jangankan kok tidak mangkul, tidak musnad, tidak mutasil ya. Bahkan andaikan pun di saudara kita di Islam di luar kelompok kita ini kok mengamalkan agama ini secara mangkul musnad mutasil, tapi dia ya tidak punya imam, tidak membaiat kepada imam kita yang kita yakini beliau adalah yang pertama kali ya dan asli Quran hadis dan lain sebagainya gitu ya, ada 7 fakta gitu ya sahnya keimaman di dalam di Indonesia ini gitu ya, itu percuma gitu. Nah, ini yang paling penting dan prosesnya itu enggak serta-merta. Keraguan saya atau minimal ada terbersit pertanyaan di dalam batin saya itu adalah katanya Islam itu mudah gitu kan. Dan kemudahan di dalam Islam itu menjadi ciri khas dari Islam itu sendiri gitu. Tapi kenapa ya kok kemudian melihat realita di jamaah ini justru kok menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang dari itu gitu. Jadi menjadi sulit gitu loh. Ya. Dan yang paling prinsip buat saya itu adalah keyakinan yang dibangun di dalam jamaah ini bahwa Islam itu baru sah ketika dia berbaiat kepada amir jamaah kita ini gitu. Jadi saya tidak menemukan penjelasan itu di dalam kitab-kitab yang selama ini kita kaji. Ya, sehingga seperti dalil tentang
barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hidupnya maka dia masuk surga. Lah itu di Islam Jamaah ini itu dibatasi bahwa itu adalah jamaah kita. Sementara tidak ada teks atau penjelasan yang tertulis di dalam kitab syarah maupun penjelasan ulama bahwa itu dikhususkan untuk orang Islam yang berimam, tidak gitu loh. Artinya andaikan dalil itu fungsinya hanya temporer, tidak selamanya, ya, atau bisa berubah pengertian pada kondisi tertentu, kan logikanya Nabi kan pasti memberikan sinyal, memberikan pesan yang jelas gitu kan. Nah, kemudian kondisi anggapan bahwa tidak sahnya Islam di luar Islam Jamaah ini sampai secara tegas ya diyakini bahwa mereka bukan hanya tidak sah tapi ya seperti orang yang bukan Islam alias kafir. Itu kemudian konsekuensinya sangat luas. Ya, artinya teman-teman atau saudara-saudara kaum muslimin semuanya, saya yakini tidak akan menemukan satupun orang Islam Jamaah yang mau bermakmum dengan orang di luar Islam Jamaah. Tidak dimungkinkan. Kalau terjadi, ya pasti dia bukan lagi orang Islam Jamaah. Tapi kalau dia masih orang Islam Jamaah dan bermakmum, pasti dia pura-pura. Itu sudah bisa kita yakini 100% gitu loh. Gitu. Nah, itu fenomena yang ada. Kemudian pembagian zakat juga begitu. Pembagian zakat ya tidak ada pembagian zakat itu kemudian diserahkan kepada orang-orang di luar, walaupun itu dia punya hak dan dekat dengan lokasi kita, itu tidak dimungkinkan. Kecuali daging korban gitu, beda ya. Jadi zakat itu tidak ada ceritanya dibagi dengan orang di luar Islam Jamaah. Kemudian termasuk pernikahan, gitu, karena dianggap bahwa orang di luar Islam Jamaah itu bukan Islam alias kafir, maka ya ketika ada kemungkinan ya anaknya orang Islam Jamaah ini diinginkan, dilamar oleh orang di luar itu ya benar-benar nggak boleh. Kecuali kalau sudah ngebet dia harus baiat dulu walaupun dia belum paham tentang akidah-akidah di dalam jamaah ini gitu. Iya, dia harus ngaji dulu, harus baiat dulu. Nah, pokoknya baiat lah, walaupun itu di karbit yang penting baiat dulu untuk mendapat label sah sebagai orang Islam, ya, seperti itu. Baru dinikahkan gitu loh. Jadi kalau takfir tadi yang meyakini kalau yang masuk surga itu hanya kelompok kita saja dan kelompok yang lain itu semuanya neraka. Otomatis karena itu bagian dari konsekuensi ya menganggap bahwa yang Islam ya hanya kita gitu loh. Di luar itu tidak gitu. Nah, makanya kemudian itu luar biasa termasuk hak waris. Hak waris itu juga begitu. Kalau ada yang berhak mendapatkan waris tapi dia bukan dari golongan kita, ya sedapat mungkin tidak dibagi. Ataupun kalau harus dibagi, diatur sedikit mungkin. Karena kita anggap ketika dia nanti menerima warisan itu, nanti akan jadi beban si mayat ini. Gitu, karena hartanya dimanfaatkan oleh orang kafir walaupun itu anaknya sendiri. Ya, itu dan banyak sekali yang lain, bahkan di beberapa tempat walaupun sekarang sudah tidak terlalu ya, itu menghalalkan harta orang-orang di luar jokam itu ya masih terjadi walaupun sudah tidak seperti dulu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah keraguan yang muncul dari yang sedikit berkembang sampai ketika kami ke Mekah, ke Madinah itu di mana harapan kami kita akan sangat
semakin yakin karena kita ketemu sumber di mana kita ambil ilmu itu kan. Ternyata begitu kita di sana malah ketemu gitu loh, banyak hal-hal prinsip yang terlanggar di dalam Islam jamaah ini gitu. Nah, kemudian kita juga berkomunikasi dengan beberapa ulama ya, ulama-ulama sunnah kan. Kita juga mendengar beberapa kajian-kajian di halakoh-halakoh baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu tentang bagaimana pengertian al-jamaah itu sendiri. Ya itu kan secara umum di dalam Islam jamaah ini pokoknya hidup baru sah kalau dia punya imam. Nah, seperti itu. Jadi yang digarisbawahi itu hidup punya imam. Nah begitu. Itu yang dimaksud wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Jadi 73 golongan ya sebagai pecahan-pecahan dari Islam ini itu letaknya ya pada punya imam dan tidak punya imam. Itu yang dipahami secara umum oleh Islam jamaah ini. Nah, sehingga saat itu saya pikir juga Syiah itu kan lebih besar gitu loh imamnya ya. Tapi kenapa malah ulama-ulama tidak menganggap itu adalah bagian dari Islam gitu. Nah kemudian kalau kemudian perintah berjamaah itu dipahami sebagai membangun sebuah komunitas yang mengangkat imam dan mengatur masyarakat atau ru'yah, nah itu juga terbersit pertanyaan kecil gitu loh. Perintah berjamaah itu diperintahkan kepada siapa? Kan tentunya kepada orang Islam. Ya kan? Kemudian berjamaah dengan siapa? Kan harusnya berjamaah dengan orang Islam. Sementara kita Islam jamaah ini, ya, yang kita anggap Islam hanya kita. Gitu loh. Harusnya kan kita berjamaah dengan orang Islam juga yang lain kan begitu. Jadi artinya yang digarisbawahi, ya, ini saya sangat awam sebetulnya dalam hal ini, tapi ini mengganggu pikiran saya gitu. Yang digarisbawahi itu perintah berjamaah itu kan lebih kepada bagaimana tidak terjadi perpecahan gitu loh. Ya, di dalam Islam ini gitu. Dengan segala fenomenanya. Artinya kan kebersatuan itu lebih dibangun di dalam kesamaan akidah. Gitu. Pas ketika antum ke Makkah dan Madinah itu apakah antum juga mencari tahu pendiri dari Islam jamaah ini, terus bagaimana mencari ilmunya atau seperti apa? Secara pribadi saya hanya mendengar, tapi karena kabar yang terjadi itu memang simpang siur, kami hanya melihat bagaimana praktek Islam jamaah sekarang ya dilihat dari kacamata ulama-ulama yang memang mumpuni di dalam keilmuan, itu saja. Jadi saya secara pribadi tidak berani suudzon bahwa pendiri Islam jamaah ini tidak benar-benar ngaji di sana, di Darul Hadis apa tidak, karena itu hanya kabar simpang siur yang saya sendiri tidak begitu yakin kebenarannya seperti apa, sehingga saya lebih baik diam untuk hal yang saya tidak begitu yakin gitu. Tapi yang jelas banyak sekali pertanyaan yang muncul, tapi tidak bisa terjawab gitu. Fenomena kenapa di mana-mana banyak sekali orang-orang yang notabene dalam tanda kutip termasuk orang-orang penting di Islam jamaah ini keluar itu kenapa? Ya menurut yang saya tahu sebetulnya saya pikir Islam jamaah ini banyak sekali kebaikannya ya. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu banyak sekali poin-poin kebaikannya. Tapi ada hal yang sangat prinsip ya, di mana itu cukup membuat jangankan banyak, satu aja itu sudah nggak bisa diterima gitu ya. Pertama tentang menganggap kafir semua orang Islam sak jagat raya ini yang tidak punya imam. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, ketika pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya
muncul, ataupun praktek dari amalan-amalan yang dilakukan di dalam Islam jamaah, termasuk penarikan 10% rezeki ya setiap bulannya. Itu kan kita mikir begini, Pak. Allah saja mengatur harta kaum muslimin ini itu hanya diambil 2,5%, ya, itu harus nisab dan dilakukan setahun. Tentunya nggak mungkin dong ketika kita punya inisiatif untuk menambah 1% atau 0, berapa persen atau mengurangi 0, sekian persen, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin, nggak boleh. Karena sudah Allah tentukan. Allah sendiri yang menentukan itu. Termasuk penerimanya. Ya, termasuk penerimanya. Tapi ada pengaturan harta di Islam jamaah ini. Ya, yang namanya persenan atau isrun, ya kan? Atau apalah yang namanya, karena di beberapa daerah itu beda-beda istilahnya. Ya. Jadi setiap dapat rezeki ada yang minimal 2,5%, 5%, 7%, 10% itu harus disetorkan ke pusat. Yang mungkin niatnya baik untuk biaya dakwah dan sebagainya gitu ya. Tapi pertanyaannya, bolehkah itu? Ya kan? Nah, sekarang kita tanya lagi, Rasulullah saja ya tidak diberi wewenang untuk menentukan pungutan dengan memberikan batasan-batasan seperti itu. Ya kan? Nah, beda lagi kalau kemudian dinasihatkan untuk silakan sebanyak-banyaknya. Lah itu kan tidak ada batasan. Memberikan batasan itu loh. Ya, apakah boleh? Sementara yang jelas zakat saja dikurangi 0,1 atau ditambah 0,1 itu enggak diperbolehkan. Ya. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh saudara-saudara kita di Islam jamaah gitu. Di antara sekian banyak pertanyaan. Termasuk juga ketika kemudian dianggap bahwa harus berbaiat, harus punya imam, ya. Sekarang langsung tokoh, ya, guru besar kita yang membawa ilmu mangkul musnad mutasil dari Mekah ke Madinah ini, selama 10 tahun beliau belajar di Mekah itu apa beliau baiat? Kalau baiat kepada siapa dan siapa saksinya? Ini sangat penting untuk dijawab, ya, karena kalau kita menggunakan apa yang dijadikan prinsip betul tentang wajibnya punya imam oleh satu-satunya warga Islam jamaah ini, berarti ketika beliau, ya, orang yang sangat kita agungkan dan kita hormati ini, di sana tidak berbaiat atau tidak punya imam, berarti selama 10 tahun beliau mencari ilmu itu dalam kondisi status kafir. Itu kan ironis. Bukan berarti saya menganggap beliau kafir, tidak. Tapi konsekuensi dari prinsip menganggap satu-satunya orang itu baru disebut sah Islamnya kalau punya imam. Nah sekarang kita bertanya, orang nomor satunya, guru besar kita, ya kan, ketika belajar di Mekah Madinah itu, apa beliau juga baiat? Kepada siapa? Siapa saksinya? Ya, lantas kita mengangkat pemimpin orang kafir kalau gitu. Nah, maka kemudian kita tidak bicara sampai kepada batasan keimamannya. Dari ilmunya saja, masa kita menerima ilmu dari orang yang kita yakini dia kafir? Ya kan? Kalau kemudian katakanlah oke, beliau baiat di sana kepada si A, kepada si fulan, ya. Kemudian kita gunakan juga pemahaman yang secara adil di dalam Islam jamaah ini. Kemudian beliau pulang dan mendirikan jamaah, mendirikan keamilan di Indonesia. Berarti beliau murtad dong. Ya kan? Murtad dan mendirikan keamilan sendiri di. Ini adalah pemikiran awam saya sebagai orang yang sangat terbatas. Dan itu perlu sekali dijawab. Begitu. Sebetulnya keraguan-keraguan itu sudah mulai muncul sejak tahun 2005. Tapi saya merasa bahwa mungkin Islam jamaah ini lagi berproses,
kalau dulu ada istilah anggayuh kasampurnan, itu istilah Jawa, artinya jamaah ini sedang berproses untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga alasan itulah yang membuat saya yang sudah sangat merasa berterima kasih diramut sedemikian rupa di dalam Islam jamaah ini merasa bahwa apapun risikonya itu saya memilih untuk tetap bertahan, ya, sampai akhirnya alasan-alasan itu bertambah dan tidak ada satupun yang kemudian mendapatkan jawaban yang cukup, membuat kita lega, aman, paham, nyaman gitu ya. Tapi semakin banyak dan itu pun kami berkoordinasi dengan beberapa, kita tanyakan karena sejak dulu karena merasa saya ini orang awam, sehingga ketika mulai mengaji itu saya senang mendekati orang paling pinter di daerah saya. Ya, jadi saya langsung ketemu dengan mubalek daerah, mubalek sepuh ya, yang betul-betul ditokohkan di Malang Raya ini. Nah, kemudian saya dinasihatkan untuk langsung ketemu dengan berguru langsung kepada salah satu murid Abah dulu ya, namanya almarhum Kiai Haji Mas'udi Zainul Mutakin. Dan kami senang dekat dengan para pakubumi dan itu kita bicarakan betul. Akhirnya ya kita punya kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda yang membuat ajaran di jamaah ini berubah secara signifikan gitu ya. Sampai kemudian ulama-ulama atau mubalek senior, mubalek muda yang dikirimkan oleh guru kita, Bapak Syekh Abdul Dhohir, nah itu pulang ke Indonesia. Ya kebetulan kami di sana berkomunikasi, bertanya tentang fenomena-fenomena itu dan beliau-beliau memang membawa misi untuk menyelamatkan istilahnya itu ya, mengembalikan lagi jamaah ini ke tracknya gitu ya. Jadi ke pemahaman yang sesuai dengan mangkul. Mangkul artinya memindah ilmu dari para sahabat, ya kan, tabiin dan tabiut tabiin, dan yang bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan di depan semua tokoh-tokoh Islam atau secara umum orang-orang Islam itu. Jadi kami bangga sekali dan senang, bersyukur bahwa kemudian mulai ada kajian-kajian yang mengarah kepada pembenahan, tapi ternyata itu tidak mudah karena yang namanya takfir ataupun pengkafiran itu memang sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi di dalam jamaah ini gitu loh. Kalau kemudian dianggap orang di luar itu juga Islam gitu kan. Lah kemudian muncul pertanyaan, lah terus buat apa kita menetapi Quran hadis jamaah? Buat apa kita 5 bab? Menjadi seperti itu gitu. Jadi prinsip yang dibuat itu justru membuat mereka sangat terbatas dan sulit untuk dibenahi. Sampai kemudian karakter dakwah yang dibawa dari Mekah ini ternyata kemudian tidak bisa dihindari. Terlihat betul-betul memang menembak prinsip-prinsip doktrin yang memang dibangun selama puluhan tahun. Dan kebetulan di Islam jamaah itu memang dibentuk mereka hanya berkata, berdakwah, nasihat, memberitahu, ngomong, bicara seperti itu. Tapi tidak dibentuk sistem di mana komunitas ini siap menerima kontrol. Itu tidak ada seperti itu. Siap untuk menerima kritik, masukan, peringatan, tidak. Sehingga bisa kita lihat dimanapun berada kelompok ini, ya itu sulit sekali mereka untuk diingatkan, terutama hal-hal yang memang betul-betul tabrakan secara akidah, ya menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan nasihat-nasihat pemantapan di Islam jamaah ini? Apakah tidak membuat Anda semakin mantap, apakah malah semakin ragu? Pemantapan di jamaah ini harusnya, ini salah satu juga yang membuat problem sehingga
menurut saya jamaah ini sangat rapuh karena kalau dulu Nabi kan setahu saya itu berdakwah itu nomor satu dulu kan masalah tauhid dulu. Hubungan kita dengan Allah dan pengenalan kita kepada Allah itu seperti apa. Itu sangat prinsip ya. Baru kemudian diajarkan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang adab, akhlak dan lain sebagainya gitu. Sementara kan kita tidak gitu. Jadi secara umum orang di Islam jamaah ini ketika ngaji ya pertama dibuka hal-hal yang ringan dulu tentang sholat gitu kan. Ini dalilnya, wudhu, ini dalilnya gitu kan. Kemudian agar dia cepat disebut sah sebagai jamaah lah. Kemudian di doktrin langsung mereka ngaji kitab himpunan adilah. Ya, kemudian kitabul imaroh. Sehingga dia memahami bahwa dia harus baiat. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah kerabat itu berapa keluarga yang sebetulnya kita tidak mengajak ya, tapi kita membicarakan gitu. Jadi nyaris seperti bagaimana proses masuknya keluarga kita, yang kurang lebih mungkin jumlahnya sekitar 125 orang. Tapi karena kita memang alhamdulillah komunikasi di dalam keluarga ini cukup baik, sehingga kita terus mengadakan komunikasi, perdebatan-perdebatan kecil, diskusi, dan itu pun tidak kemudian harus selesai ya, karena memang ini masing-masing di kepala kita dan di hati kita ini kan masing-masing orang itu beda-beda. Tapi karena komunikasi itu kita bangun sehingga keruwetan ya, dari sekian banyak keruwetan itu benangnya mulai terurai ya, mulai ada kesepakatan ya kan, mulai kita ada kesepakatan untuk bertanya, melihat dan sebagainya gitu. Jadi kemudian mulai ngaji bagaimana di kajian-kajian sunnah gitu kan. Kita juga melihat bagaimana mendekati ulama-ulama Nahdliyin, mendekati ulama-ulama di Muhammadiyah gitu kan. Nah, dari sana kemudian semakin kita lihat ya, semakin jelas sekali bagaimana seharusnya kita berislam gitu loh. Ya, jadi alhamdulillah kita rasanya kayak kembali ke pangkuan keluarga besar kaum muslimin gitu, di mana kita tidak kemudian merasa terkucil, tidak. Rasanya kita malah banyak saudara kayak gitu. Jadi di mana-mana saudara kita dan alhamdulillah ya hubungan kita dengan tokoh-tokoh Islam ya, baik dari MUI, baik dari kiai-kiai ya, dimanapun alhamdulillah ya kita jadi kemudian berusaha untuk lebih banyak mendengar ya, untuk lebih banyak belajar dan minim kita sudah bisa evaluasi ya, apa saja prinsip-prinsip yang kita langgar selama kita menjadi Islam jamaah gitu. Berarti apakah ada deklarasi wah kita hijrah atau memang dikeluarkan atau bahasa mereka dimurtadkan? Sebetulnya kita 125 orang kurang lebih yang balik ya, insya Allah kurang lebih seperti itu. Keluar dari Islam jamaah ini ya tidak pernah kita menyatakan keluar. Ada sih satu gitu ya, ipar saya almarhum itu yang menyatakan keluar. Kita tidak, jadi memang kita dipantau. Setelah kemudian infak persenan kita itu sudah tidak seperti biasanya, itu kan indikasi ya, kalau ada something wrong gitu, ada sesuatu yang layak untuk dicurigai gitu ya. Nah sampai kemudian terakhir kita masih ngaji gitu ya, tapi kalau tidak cocok kita mulai bertanya gitu kan. Nah, semakin lama semakin kondisinya tidak nyaman dan kemudian ketidaknyamanan itu terjawab dengan setelah kita mulai mengikuti kajian-kajian di luar Islam jamaah gitu. Dan semua itu kok tuntas karena ternyata memang Islam harusnya mampu menjawab semuanya kan. Islam itu kan kebenaran yang mau dibuktikan gitu loh. Bukan menghindari pembuktian gitu. Nah itu kan sebenarnya kan tidak boleh kita mengaji di luar komunitas. Nah itu kan prinsip yang didoktrin di awal. Tapi pada akhirnya kan kita tahu bahwa untuk tahu kelemahan kita atau untuk tahu kelemahan guru kita harus banyak punya guru. Gitu kan? Jadi kalau kita punya guru satu, kita tidak tahu kurangnya guru ini di mana. Bukan berarti kita sedang mencari kekurangan guru, tidak.
Tapi karena ini urusan akhirat yang menentukan selamat tidaknya kita, gitu kan? Dan tidak ada jaminan ketika kita keliru nanti akan digantikan siapa yang menanggung akibatnya, maka kita merasa perlu untuk menyelamatkan diri. Jadi upaya kita ini adalah upaya untuk ngerebut selamat awak gitu loh. Ya, jadi kita keluar sebagian juga dikeluarkan dari Islam Jamaah ini bukan karena kita merasa benar, tidak gitu ya. Tapi kita sedang mencari kebenaran. Gitu. Apa masih ragu-ragu? Tidak, kita tidak ragu-ragu. Kita tidak merasa benar karena kita tidak merasa benar, kita terus berusaha untuk menyempurnakan diri, mencari kebenaran gitu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apa kemudian kamu tidak yakin dengan bagaimana kamu melihat Islam Jamaah itu loh. Kalau Islam Jamaah kita sudah yakin bahwa kelirunya, salahnya, tersesatnya itu benar-benar di ranah akidah. Kalau masalah ibadah atau muamalah bisalah kita maklum. Nah, kalau sudah akidah itu kan ngeri gitu kan. Karena ya yang kita tahu kita dulu justru dididik untuk menghindari salah satu sekte firqah yang besar yaitu Khawarij yang terkenal dengan mengkafirkan kaum muslimin ya, yang melakukan pelanggaran dosa-dosa besar, ya kan? Nah, kok itu kita lakukan gitu loh, di sini kok kita lakukan. Sementara kita tahu seperti sahabat Abu Bakar itu begitu hati-hatinya beliau berbicara, bermuamalah dengan orang Islam, takut betul beliau itu bersalah, menyakiti atau mengambil sedikit pun hak dari kaum muslimin. Nah, sementara di sini ini kok malah kita perlakukan mereka itu ya bukan hanya kita anggap bukan Islam, tapi bahkan secara manusiawi pun kita tidak perlakukan dengan wajar seperti itu. Alhamdulillah ya ada yang masih baik gitu ya. Hubungannya kita masih hubungan. Tapi sebagian besar ya basa-basi. Kita rasakan basa-basi. Artinya tidak ada komunikasi yang produktif. Ya. Karena sebetulnya kita siap kok. Umpama dinasihati kalau kita salah ya. Siapa sih tidak seneng gitu kan. Kalau umpama mobilnya ditunjukin mengalami kerusakan, ya kan, apalagi menyangkut agama yang hubungannya dengan akhirat kita gitu loh. Tapi kita melihat peluang itu kecil sekali karena memang secara menyeluruh orang Islam Jamaah sudah diperintahkan untuk menjauhi, untuk tidak berhubungan, bahkan menjawab salam pun jangan, menyapa pun jangan, kalau diajak ngomong cepet-cepet pergi dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan pembuktian di mana sebetulnya kalau benar kenapa takut gitu. Kan ini bukan sekedar pengakuan, tapi kita tidak butuh pengakuan, tapi kita butuh sebenarnya seperti apa sih ini, kan harusnya penyelesaiannya lewat komunikasi kan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Nah, farudduhu ila Allah war Rasul itu kan berkomunikasi gitu loh. Bagaimana sih ini sebetulnya, ya kan? Nah, kalau kemudian ini ada komunikasi yang produktif, ada yang bicara didengarkan, kemudian gantian kita bicara mereka mendengar, insya Allah semuanya akan ketemu gitu. Jadi sampai detik ini pun kita tidak merasa 100% benar, ya kita masih butuh siapapun, ya boleh dan sangat kami harapkan untuk memberikan masukan kepada kita secara pribadi sebelum kita meninggal gitu. Kalau sudah meninggal kan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sangat sayang, tapi kita bingung bagaimana menunjukkan rasa sayang kita itu. Ya minimal kita berdoa dan memberikan pesan gitu. Kadang-kadang saya menitipkan pesan untuk memperbanyak supaya mereka memperbanyak berdoa kepada Allah gitu ya. Mohon betul-betul minta ditunjukkan ya Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna tiba'ah, tunjukkan ya Allah kalau yang benar itu di mata kami kelihatan benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi dan tunjukkan yang batil itu di mata kami memang kelihatan batil. Artinya kalau kita melihat dalil itu kan sangat dimungkinkan orang melihat hak tapi dia tidak melihat kebenaran itu. Jadi itu kebenaran tapi di mata kita tidak kelihatan benar, atau sebaliknya ya, ada kebatilan tapi justru kita anggap sebagai kebenaran kan. Kalau kita melihat ada doa seperti itu dimungkinkan. Maka kemudian kita diajari oleh Rasulullah untuk meminta kepada Allah yang hak tampakkan di mata kami, di hati kami dan pikiran kami itu memang hak, dan yang batal tunjukkan di mata kami, pikiran kami dan hati kami bahwa itu memang batal. Nah, artinya kalau begitu baik kita maupun saudara-saudara di Islam Jamaah memiliki pandangan yang sama tentang hal itu. Nah, kemudian mau bertemu untuk berbicara yang baik. Gitu. Jadi agar kemudian kesempatan yang hanya sekali ini betul-betul bisa maksimal kita manfaatkan untuk menyelamatkan diri. Apakah komunikasi itu sangat terbatas atau memang mereka menutup diri itu? Sekarang bisa dibayangkan kalau kemudian kita ketemu saja tidak ada sapaan gitu ya, tidak ada sapaan, kita salam pun juga, ya ketemu di jalan itu sengaja mereka benar-benar memalingkan mukanya, seperti kita berpapasan tapi seperti tidak ada orang mereka gitu loh, seperti tidak ada orang gitu. Ya, jadi WA diblokir gitu. Saya sendiri juga membayangkan lucu gitu loh, saudara-saudara kita ini, ya kenapa sih gitu loh, ya segitunya gitu loh. Kalau sekarang Quran ya itu firman Allah, hadis itu sabda Rasulullah gitu kan, yang simpelnya seperti itu. Itu kan memang final gitu kan. Quran, hadis, Allah, Rasul kan final. Tapi bagaimana kita memahami Quran dan bagaimana kita memahami hadis, itu kan kita bisa keliru gitu loh. Jadi kalau wilayah yang masuk ke dalam lingkaran relativitas gitu, relatif artinya, itu kan manusia bisa salah. Jadi kembali lagi kita harus paham Quran hadis pasti benernya. Tapi memahami Quran hadis masing-masing orang itu bisa salah, bisa kurang, bisa tidak tepat. Seperti itu. Nah, itulah perlunya kita berguru. Itulah perlunya kita bertemu. Itulah perlunya kita berdialog, bukan berdebat. Ya, diskusi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya diskusi itu sebaiknya yang paling baik memang sama orang yang ngerti. Ya, bukan dengan orang yang tidak ngerti, nanti saling menghujat karena fanatisme golongan itu membahayakan gitu loh, membahayakan. Jadi tetap kami berharap ya minimal saudara-saudara semua yang mantan Islam Jamaah ya supaya bisa menahan diri agar nasihat-nasihatnya baik secara langsung maupun yang di media sosial sama sekali tidak ada yang menghujat, terutama hujatannya kepada pribadi. Ya, membahas saja tentang pemahaman, membahas saja tentang penyimpangan akidah, boleh gitu ya. Nah, kemudian tetap diakhiri harapan kepada Allah agar ya kita semua Allah jaga di dalam al-haq, di dalam kebenaran gitu. Dan kemudian saudara-saudara kita yang masih di Cokam ya minimal pahami betul, tanyakan kepada orang yang ngerti dan berdoa. Tanya kepada Allah, bener enggak orang di luar Cokam yang tidak baiat itu ya layak untuk disebut sebagai orang kafir yang semua amalannya itu sia-sia semuanya. Ya. Karena pertanyaan kecil, kalau iblis saja, iblis nih, makhluk paling laknat, itu hanya mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam.
Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api dan dia Adam hanya dari tanah. Jadi dia hanya mengatakan saya lebih baik. Tidak mengatakan lebih benar, juga tidak mengatakan pemilik kebenaran. Padahal selama ini saya dan kami di Islam Jamaah ini memang dibentuk untuk meyakini bahwa kitalah satu-satunya kelompok pemilik kebenaran. Dan yang lain sedikit aja nggak punya. Ya. Terus realita itu bandingkan dengan iblis. Saya tidak mengatakan ya bahwa lebih jelek daripada iblis, tapi saya saat itu merasa lebih parah saya daripada iblis. Saran saya seperti yang kita pahami dulu di dalam Islam Jamaah, kita didoktrin untuk tahu bahwa Allah, taat Rasul dan taat imam. Itu taat Allah itu mutlak disembah, taat Rasul itu mutlak tapi tidak disembah. Taat imam itu bil ma'ruf. Artinya imam itu hanya ditaati ketika benar. Dengan begitu dimungkinkan imam bisa salah. Artinya tidak kemudian setiap aturan imam harus ditaati. Ya, karena bisa jadi imam itu salah. Sehingga tidak usah takut untuk kemudian mencari tahu. Dan banyak berdoa kepada Allah karena fenomena keluarnya orang-orang Islam Jamaah hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri. Ini baru terjadi dalam sejarah ini terakhir ini. Dulu belum ya. Jadi ini sekarang bisa dibilang seperti tsunami seperti itu ya. Ini bukan berarti kemudian nggak masalah karena yang masuk Islam Jamaah masih banyak. Bukan tentang itu. Tapi pertanyaannya ada apa dan kenapa itu terjadi? Nah, itu merupakan pertanyaan kecil tapi penting sekali, ya. Jadi itu yang kemudian harus kita pahami, kita tanyakan di hati kita, dan kalau kita umpama masih ada keraguan dan sebagainya, atau ada pertanyaan-pertanyaan dari mantan kepada saudara kita di Jokam yang nggak bisa terjawab dan memang mungkin tidak bisa menjawab, mungkin ya. Ya ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita punya Allah yang sama kok ya. Kita punya Allah yang sama, kita punya Rasul yang sama, kita punya petunjuk yang sama. Dan ini sekali lagi bukan tentang perbedaan pemahaman. Kalau perbedaan pemahaman kan dimungkinkan, itu natural, wajar. Ya, maka ada istilah khilaf, perbedaan. Ya, Imam Madhab sendiri kan juga berbeda. Jadi tidak masalah berbeda itu. Tapi kalau udah berbedanya dalam akidah, lah ini masing-masing dari personal ini harus nguber, harus nyari. Ini yang benar saya apa kamu? Seperti itu. Karena kita hanya punya sisa waktu yang tidak lama untuk hidup di dunia ini. Gitu. Kalau perlu kita bayar, kita biayai. Gitu. Berapapun untuk memastikan sebetulnya ini seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu yakin pada diri sendiri. Sehingga menghilangkan kehati-hatian gitu. Seperti itu. Alhamdulillah itu sedikit dari yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya sebagai manusia biasa ya banyak sekali kekeliruan, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Jadi saya mohon maaf kepada semua para pendengar. Ya, kebenaran semuanya milik Allah. Ya, kalau terjadi kesalahan itu semata-mata karena saya, dan saya mengucapkan syukur terutama kepada semua guru-guru saya di Islam Jamaah yang telah banyak mendidik saya, kemudian juga sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, keluarga saya yang masih bertahan di dalam Islam Jamaah. Saya syukuri, jazakumullah khair. Semoga fenomena ini Allah bukakan di mata kita semua dan kita digiring oleh Allah untuk terus husnul khotimah, ya, mati di dalam kebenaran, ya, dan kemudian hati kita dibuka oleh Allah untuk mudah
menerima nasihat, menerima saran, menerima masukan, ya. Mari baik dari saudara di Islam Jamaah maupun saudara yang sudah keluar dari Islam Jamaah ini, sama-sama kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, terus bermunajat, berdoa, ya, agar Allah membimbing kita semua, ya, membimbing kita semua menyatu kepada apa yang kita inginkan untuk masuk surga dan selamat dari neraka, ya, untuk memahami bagaimana ajaran Rasulullah SAW yang dimangkulkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu, dan kembali semoga kita dikumpulkan di dalam surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah dengan diampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما